فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik beserta hidayahnya, pada pagi yang sangat dingin ini para jamaah mampu melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah demi langkah, mulai dari rumah sampai tempat ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang soleh. Kedua, selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa-jasa beliau, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batal. Dan berkat jasa beliau pula kita bisa memilih agama yang diridhai oleh Allah, yaitu al-Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai hamba tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Marilah kita persiapkan diri kita ini sesudah datangnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan semuanya pasti dan pasti akan menemui suatu kematian. Sudahkah kita persiapkan? Bagaimana kalau kita nanti sudah mati? Apakah aset kita itu masih bisa menyumbangkan kepada kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama in qata amalu illa min salasin. Shadaqatil jariyah, au ilmu yang tafa'u bih, au waladun shalihah yad'u lah." Rawahu Muslim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah meninggal, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama sedekah jariyah. Mumpung masjid ini ada pembangunan, yang punya harta lebih, tolong jangan pelit-pelit. Manfaatkan ini momen-momen yang sangat penting, yang besoknya kalau kita itu sudah meninggal, mengalir itu pahala-pahala yang tidak kita sadari. Maka sempatkanlah, paksakanlah diri kita untuk menyumbangkan masjid ini, dan itu tidak akan hilang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada TPA-nya di sini, TPQ. Sumbangkan. Jangan sampai guru-guru TPQ. Saya melihat sebab saya didapat sebagai pengurusnya juga,
untuk TPQ. Kasihan, dengan salary yang sangat rendah sekali. Padahal dia itu adalah yang mendidik anak-anak kita yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran. Tolong bantu mereka itu. Yang kedua para jamaah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tolong bagi para jamaah-jamaah yang mempunyai kelebihan ilmu, khususnya ilmu agama, disebarluaskan kepada teman-teman kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tolong, itu adalah kewajiban kita. Maka kita diwajibkan untuk membantu saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi juga bagi yang jamaah yang tidak mau, monggo, mumpung belum malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka usahakan kita itu membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kita tuh sering membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah seluruh kehidupan kita ini akan dicukupi oleh Allah. Jangan ragu-ragu, pasti. Kalau jenengan sering berhubungan dengan Al-Quran, tanpa sengaja rezeki itu ada saja. Yang ketiga para jamaah, yaitu awaladun sholihah yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kita setiap hari. Bagaimana kita menciptakan anak didik anak kita ini menjadi anak yang soleh ataupun solihah? Tidak mudah para jamaah, apalagi zaman-zaman sekarang, karena banyak himpitan ekonomi sehingga jalan menuju mencari harta bagedual babantal, yang penting bisa diuntal jari wong Jawa ya, disikat aja. Padahal ada dampak dari kalau kita memberikan asupan kepada anak kita. Dampaknya doanya tidak akan diterima karena dari mencuri, merampok, korupsi. Doa anak kita tidak akan diterima. Maka rugi kita. Tuas, jungkir sholat kita, tapi anak kita beri asupan yang barang haram. Maka tidak mungkin dia itu menjadi anak yang soleh, nggak mungkin. Maka di dalam Al-Quran ada 4 tipe anak. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, Rabbana, hai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, kepada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, keturunan kami, qurrata a'yun, enak dipandang mata, bisa menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap hari kita doa seperti itu. Tapi kalau kita beri anak kita masukan dengan barang haram, tidak akan tercipta suatu itu. Maka kita usahakan steril untuk memberikan anak kita ini dari barang-barang yang subhat, haram. Usahakan barang yang halal, maka akan terciptakan dengan sendirinya anak yang soleh. Mudah para jamaah anak yang soleh itu, kalau diajak kepada kebaikan dia itu selalu nurut. Kalau diajak ke masjid suruh membaca, itu contoh-contoh sedikit, dia tidak akan banggel, dia akan nurut saja. Bayangkan Ismail yang mau disembelih nurut.
Karena dia anak yang soleh, dia mau disembelih. Nah, kita mengajak anak kita untuk sholat, ke masjid untuk ngaji. Kalau bulet aja, perlu dikoreksi bapaknya atau ibunya. Apakah anak yang diberikan masukan itu barang halal atau haram? Jadi anak itu adalah cermin dari kita memberikan asupan kita. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi, insyaallah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairu inda rabbika sawaban khairu amalah. Harta, anak-anak sebagai perhiasan. Jadi harta dan anak sebagai perhiasan. Kita mempunyai harta yang banyak, mobil yang mengkilap, hanya sebagai perhiasan. Kita sanjung-sanjung, aku mempunyai mobil ini yang lebih itu, aku mempunyai rumah yang sekian-sekian, aku punya villa, hanya sebagai hiasan. Anak yang cantik, anak yang lucu, hanya sebagai hiasan. Kata Allah, amalan yang terus menerus, yang kontinu, itu lebih baik daripada hiasan itu. Untuk sebagai harapan kita nantinya di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nggak apa-apa kita ini mempunyai harta yang banyak, nggak apa-apa. Harta adalah untuk alat mendukung kita beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak kaya, mau sedekah yang banyak, kapan? Maka harta kita wajib untuk mencarinya. Jangan sampai kita itu ketinggalan. Maka harta, janganlah kita tinggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan papa, nggak duwe opo-opo. Itu Al-Quran yang ngomong. Maka kita usahakan, di samping anak kita menjadi qurratu ayun, sebagai perhiasan, insya Allah enak, mantap. Kita pasti orang lain mengatakan, oh seperti anaknya si A, si B, nurut. Banggakah kita? Nikmat kita melihat seperti itu. Dan yang ketiga para jamaah, di dalam surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinaah. Innamal amalu wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anakmu itu sebagai fitnah. Dan Allah ajrun inda rabbihim, dan Allah maha memberikan ampunan di dalamnya, memberikan ganjaran atau pahala di dalamnya. Jadi anak jangan sampai kita menjadi fitnah. Jadi yang ketiga ini mungkin semua tidak menghendaki anak kita menjadi fitnah. Itu kesalahan kita sendiri. Mulai awal kenapa tidak dipersiapkan? Setelah besar anak menjadi fitnah. Tahu-tahu ditotok sama petugas, anak bapak terkena narkoba, anak bapak terkena perkelahian massal, anak bapak terkena pencurian, anak bapak terkena. Bagaimana anak sebagai fitnah di sini? Anak bapak, naudzubillah min dzalik, menjadi geng, ketua geng,
Setiap langkah demi langkah, ucapan demi ucapan, selalu so. Ya Allah, kita melihat aja tuh nggak enak. Kita sendiri sebagai orang tua melihat anak kita itu ucapannya tidak lembut, kadang-kadang nggak enak. Apalagi orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat. Usahakan kita istighfar setiap hari dengan sebenar-benarnya. Insya Allah Allah akan mendengar doa kita. Walaupun sudah kejadian, kita istighfar, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, wa atubillah, dan aku bertaubat ya Allah. Usahakan kalau kita itu dengan serius, insya Allah Allah akan mendengar doa kita. Yang terakhir para jamaah, anak sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in taghfu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam surat At-Taghabun juga ayat 14. Ini panggilan bagi orang-orang yang beriman. Allah masih sayang kepada hambanya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian, aduwwan lakum, keturunan kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Hati-hati. Jadi yang terakhir ini yang sangat ditegaskan, kata fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Anak sebagai musuh, kadang-kadang kita mempunyai pandangan yang positif. Oh, kita mau nyumbang karena anak kita ini anak sebagai musuh. Eman ya, digawe tuku iki enak daripada itu. Aku lu sebutuh. Hati-hati ya. Anak sebagai musuh, kadang-kadang minta harus dibelikan. Kalau nggak dibelikan, ayah akan saya bunuh. Di dalam media televisi, gara-gara nggak dibelikan mobil atau sepeda motor dibunuh ayahnya. Ya Allah, padahal ayahnya mulai kecil ditimang-timang, sakit, bahkan pilek. Ini saya pribadi tak cucup ya, waktu pas cilik itu gak iso ambekan. Loh gitu, pada malamnya, pada besarnya jadi musuh. Naudzubillah min dzalik. Itu semua adalah kesalahan orang tua. Kenapa tidak dipersiapkan? Kita hidup ini tidak main-main. Ada pertanggungan jawab nanti setelah kematian, maka kita harus persiapkan. Jadi anak-anak kita ini mudah-mudahan kita menjadikan anak pertama qurrata ayun. Di samping qurrata ayun sebagai perhiasan, nikmat, pasti dan nikmat. Banyak loh contohnya, anaknya Pak itu, anaknya Pak itu. Contohnya sebagai suri tolatan. Ini semua orang tua. Jangan menyalahkan Allah, orang tua. Karena orang tua sebagai figur, maka kita diusahakan mendidik anak yang Islami, insya Allah. Ya, para jamaah yang kami hormati, sekelumit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pada diri kami dan khusus umumnya pada seluruh jamaah Gunung Sari Indah. Mohon maaf yang salah datangnya dari kami, yang benar datangnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.